kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Adapun tokoh-tokoh dunia yang mendukung dan secara langsung mempengaruhi pemikiran sosialisme sehingga berkembang dunia sepanjang sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Karl Marx. Sistem kapitalisme yang dilihat Marx telah menjadikan ekonomi atau terlalu penting dan manusia hanya dimanfaatkan oleh proses industri sekedar komoditi ekonomi yang menguntungkan middle class atau yang disebut kaum borjuis oleh Marx. Dari atas keresahan itu, Marx memunculkan perjuangan dan merencanakan perjuangan aturan kelas baru, yaitu kaum proletar. Sebagian perjuangan penting dari Marx antara lain adalah menghapuskan hak milik atas tanah, alat-alat produksi milik negara, dan menghapuskan hak milik waris. Dengan demikian, Marx beranggapan perbedaan kelas tidak akan ada. Bagaimana pemikiran Karl Marx tentang sosialisme? Marx yakin bahwa sosialisme akan muncul tidak hanya karena itu merupakan sistem yang lebih baik dari kapitalisme, melainkan juga karena di belakangnya ada kelas dipicu oleh kondisi ekonomi. Kelas ini akan mendorong tercapainya sosialisme. Yang kedua ada Robert Dahl Owen. Robert Owen adalah pemikir utama sosialisme utopis, juga dianggap sebagai bapak gerakan koperasi, dan Owen juga adalah penguasa yang sukses. Robert Owen berpendapat untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja. Robert Owen mengupayakan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh dalam membentuk watak manusia. Dengan demikian, kesejahteraan hidup manusia atau pekerja perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Pemikiran Robert Owen ini tertuang dalam bukunya A New View, Society, an Essay on the Formation of Human, chapter terbit tahun 1813. Bagaimana pemikiran Robert Owen ini? Kontribusi utama Owen ke pemikiran kaum sosialisme adalah pandangan yang dimana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia itu mempunyai kemauan bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang mereka inginkan. 3. Perkembangan sosialisme. Bersama dengan munculnya sosialisme pada abad ke-18 hingga 19, paham tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai aliran. Sosialisme berkembang menjadi berbagai aliran pemikiran seperti sosialis, demokrat, komunisme, marxis, dan lain sebagainya. Menurut Halley, perkembangan sosialisme dibagi menjadi dua kutub, yakni sosial utopis dan sosialisme ilmiah. Sosialisme utopis dijelaskan untuk menyebut perkembangan sosialisme modern. Istilah utopis bermula dari Karl Marx yang hanya memiliki cita-cita sosialisme tanpa pemikiran prosesnya. Sosialis utopis ini hanya berkutat pada kapitalisme, bahwa kepemikiran pribadi atas alat produksi merupakan sumber utama penindasan kelas pekerja. Sementara itu, sosialisme ilmiah merupakan istilah untuk menyambut pemikiran sosialisme dengan pendekatan ilmiah. Sosialisme ilmiah ini menggunakan pendekatan sains, ilmu politik, filsafat, sosiologi, dan ekonomi dalam mencapai cita-cita. Puncak dari perkembangan sosialisme ilmiah adalah terbitnya buku Das Kapital pada 1867. Jadi pada dasarnya Marx memiliki sikap yang sedikit radikal dalam pemikiran sosialisme. Akan tetapi pemikiran tersebut berubah ketika Marx mulai menulis artikel yang kemudian dianggap sebagai bentuk sosialisme ilmiah. Sementara itu komunisme berkembang ketika Marx berada di Paris bersama Engels, merupakan
Mereka mendirikan jurnal surat kabar yang radikal bersama Volpes. Mulai surat kabar tersebut, kaum kiri di Inggris mendapatkan inspirasi sehingga akhirnya berdiri Liga Komunis. 4. Pada umumnya ada dua dampak. 1. Dampak positif dari sosialisme adalah kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh pemerintah. 2. Dampak negatifnya adalah kreasi individu masyarakat kurang dihargai dan dibungkam oleh pemerintah. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.